PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Oke, halo teman-teman PPI TV Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Dea Juneta di program acara PPI TV Podcast. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita langsung aja kenalan. Karena di tema podcast kita hari ini seru banget. Kita akan membahas tentang ide bisnis kreatif dan inovatif anti gagal ala Ibu Meika Hasim. Ya udah, kalau kayak gitu kita nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja kita kenalan sama Ibu Meika. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik ya. Bu, sapa dong sahabat-sahabat PPI TV yang lagi nonton kita hari ini. Oke, halo semuanya sahabat PPI TV. Semoga obrolan nanti sama Mbak Dea bermanfaat ya. Oh iya dong, semoga ya. Bu, Ibu ini adalah seorang, jadi buat teman-teman yang bertanya, Bu Meika ini siapa sih? Jadi Ibu Meika adalah seorang entrepreneur yang mempunyai sebuah usaha coklat yang dinamakan Coklat Dalem. Nah, coklat ini nih udah terkenal banget loh teman-teman di Yogyakarta. Dan juga berprofesi sebagai seorang dosen ya Bu di UII ya, di Jogja. Iya. Itu juga jadi mentor nggak sih Bu di Womanville ya? Ya nggak sih Bu? Betul. Nah tuh teman-teman. Nah ya udah. Jadi sekarang kita nggak usah nunggu lama-lama. Kita bakalan langsung kenalan. Kan tadi udah kenalan sama ownernya, sama foundernya. Sekarang kita langsung kenalan sama Coklat Dalem. Nah, berbisnis ini kan menjadi pengusaha itu sekarang lagi pada diminati lah ya sama milenial yang sekarang ini gitu. Dan ternyata kita tuh bisa menyelipkan kreativitas dalam berbisnis kita gitu. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Bu Meika soal Coklat Dalemnya. Nah, kita mau kenalan dulu. Ibu Meika bisa nggak sih jelasin ke sahabat PPI TV Coklat Dalem itu apa sih gitu? Jadi sahabat PPI TV, terima kasih buat teman-teman seluruh PPI buat kesempatannya, buat saya bisa sharing tentang Coklat Dalem. Coklat Dalem ini adalah sebuah usaha yang sebenarnya kita mulai, saya sebutin kita karena sebenarnya nggak bersatu, nggak cuma saya sendiri, tapi saya sama mas suami, kayak gitu, sama mas suami. Jadi couple-planner berdua kita bikin Coklat Dalem dari tahun 2013. Konsep awal kenapa kita bikin Coklat Dalem adalah sebenarnya karena kita tahu di Yogyakarta itu adalah sebagai kota pariwisata nomor 2 di Indonesia. Jadi ada potensi yang sangat besar untuk memberikan cendera mata atau kita sebutnya sebagai tanda hati. Jadi Coklat Dalem hadir tahun 2013 sebagai salah satu cendera mata yang dari Yogyakarta dengan sebuah konsep yang kita usung adalah cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Jadi kalau memang mungkin sahabat PTV bisa mampir-mampir gitu ya ke Instagramnya Coklat Dalem, nanti akan bisa melihat bagaimana sih sebenarnya konsep cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia itu kita blendkan menjadi satu, menjadi sebuah produk dengan brand Coklat Dalem. Wah, keren banget, keren. Terus nih Bu, jadi kepengen nih nyobain coklatnya Ibu ya. Nanti mungkin kalau mampir-mampir ke Jogja gitu ya, boleh nih nyobain. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang membedakan coklat yang Bu punya ini sama coklat-coklat lainnya gitu yang beredar di pasaran gitu? Kan bisnis coklat ini juga sebenarnya udah sangat menjamur ya di luar sana gitu. Bisa diceritain nggak nih Bu sama sahabat PPTV gitu kan? Apa yang membuat coklat Ibu ini berbeda dari coklat yang lain? Nah, sebenarnya kayak tadi secara konsep sendiri, memang kita mengangkat cita rasa Indonesia, di mana kita memasukkan tidak hanya sekedar kita punya rasa klasik gitu ya, dark coklat, milk coklat, dan luar coklat, tapi juga kita sebenarnya punya rempah-rempah Indonesia yang kita masukkan ke dalam coklat. Jadi rempah-rempah yang kita pilih ada cengkeh, ada kayu manis, ada tereh. Terus bagaimana kita mengulik wedang bajigur, wedang ronde, dan wedang uwuh yang khas dari Yogyakarta banget, kita masukin ekstraknya ke dalam coklat itu, sehingga si coklat ini punya taste rasa Indonesia banget. Terus nanti di packagingnya kita ceritakan deh, sebenarnya ada packagingnya, ada berupa batik, untuk batik klasik, untuk membungkus coklat klasik. Terus kita ada wayang-wayangan, bisa membungkus coklat cabai, jahe, sama peppermint. Ada
ada cerita prajurit keraton buat bungkus yang kayak rempah-rempah Indonesia atau kita sebutnya rempah Nesia. Terus ada tarian khas daerah dari tempat kopi-kopi tersebut berasal buat coklat-coklat yang rasa kopi. Nah, jadi kenapa jadi berbeda? Ya karena ada value cita rasa Indonesia yang kita masukin ini tadi. Benar-benar komoditas Indonesia, rempah-rempah yang sangat keren itu kita blendin ke coklat sama si cerita Indonesia yang mungkin lebih punya value dan punya benang merah antara si cita rasa dan ceritanya. Wah, Bu, keren banget. Ya ampun, aku aja teman-teman bisa langsung lihat foto-fotonya nih, foto-foto coklatnya dan packagingnya. Wah, ini keren banget sih, Bu. Unik banget. Dan pasti, aku langsung jadi ngiler nih. Jadi keren banget gitu, bisa dari berbagai macam rempah-rempah gitu kan, kayaknya belum pernah gitu ya ada yang bikin unik itu. Wah, hebat banget Ibu. Bu, siapa aja sih Bu sebenarnya yang memburu atau menjadi customer coklat dalam ini? Kalangannya apa anak muda atau dari berbagai usia? Sebenarnya konsepnya coklat dalam sendiri kan itu tadi sebagai tanda hati dari Jogja, yaitu cindera mata gitu ya. Jadi sebenarnya target utama marketnya adalah ya memang pelancong yang datang ke Yogyakarta, baik itu local tourism maupun international tourism kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita mulainya kan tahun 2013, sekarang sudah 7 tahun berjalan gitu ya. Di tahun 2015 kita bikin brand kedua, brandnya namanya Bon Beans. Bon Beans ini adalah untuk social impact coklat. Jadi kita bikin coklatnya dari biji sampai dengan coklat bar yang kita bekerja sama dengan para petani dengan membeli bijinya langsung direct trade. Terus kita menceritakan di packagingnya berbeda nih konsepnya sama dalam. Konsepnya adalah untuk menceritakan siapa yang menanam, di mana ditanamnya kakao tersebut, sehingga si konsumen akan mendapatkan informasi full komplit tentang apa produk yang dikonsumsinya gitu. Jadi ada ceritanya ya Bu ya, ada sejarahnya gitu. Jadi biar orang yang jadi ada tahu informasinya juga, nggak cuma makan. Wah, keren banget. Wah, itu. Betul. Gitu. Jadi ini konsep yang berbeda dan ini marketnya pun juga berbeda, karena kalau marketnya Bon Beans adalah untuk healthy conscious people. Healthy conscious people mungkin sahabat PPI ada yang concern gitu terhadap kesehatan, nggak pengen makan gula banyak-banyak, pengen makan coklat yang dark coklat kakao kontennya tinggi, atau mungkin ada di antara sahabat PPI yang misalnya diet keto. Nah, ini sebenarnya target market kita, di mana yang Bon Beans 100% nggak pakai gula sama sekali, ini justru diminati sama yang peminat diet keto ini. Jadi mereka mengkonsumsi coklat tapi nggak punya perasaan bersalah karena kadar gulanya terlalu tinggi. Gitu. Betul. Wah, keren. Sampai sejauh itu loh Ibu. Wah, keren banget. Nah, tadi kan kita udah Ibu Meika udah menjelaskan, memperkenalkan produk-produk coklat dalam dan coklat yang tadi udah Ibu ceritain. Nah, kita mau kepo Bu, gimana sih perkembangan usaha coklat dalam ini sendiri gitu dari awal dirintis sampai saat ini gitu kan ya. Pastinya semakin meningkat nih gitu. Pasti udah dikenal orang, udah terkenal banget di Yogyakarta. Udah punya berapa cabang sih Bu? Dan reseller gitu. Kalau cabang belum, karena kalau cabang sebenarnya kita cuma punya satu tempat ini adalah yang memang fokusnya adalah untuk production sama kantor gitu ya. Jadi cuma memang satu tempat aja di Yogyakarta aja. Tapi kalau pasar penjualan memang ada beberapa. Jadi kita kerja sama beberapa tempat penjualan yang kayak toko oleh-oleh yang ada di Jogja, kita bisa masuk ke supermarket. Terus ada yang di luar kota Jogja juga. Nah, total sih sebenarnya kemarin ya sebelum COVID itu adalah 3 partner penjualan yang tidak di Jogja, tapi ada juga di luar Jogja, beberapa di luar Jogja. Terus partner-partner yang lain adalah seperti kayak kita juga membuatkan coklat buat yang pengen bikin souvenir atau kerjasama sama yang punya usaha yang pengen jual coklat tapi nggak bisa productionnya, kita yang memproduksi, mereka yang menjual kayak gitu. Jadi ada partner-partner juga yang seperti itu. Partner yang kayak gitu, keren. Terus udah mulai didistribusikan keluar Jogja juga ya Bu, berarti udah sampai ke luar negeri belum Bu? Wah, pengen banget nih sampai ke Jerman gitu kan. Pengen ke Jerman kemana ya? Mau dong Bu. Ya, gimana? Belum, keluar negeri itu belum gitu. Kita belum dapat kesempatan untuk bisa keluar negeri. Challenge-nya memang luar biasa besar. Salah satunya adalah
Kadang-kadang kalaupun misalnya produknya secara produk misalnya kita udah test market gitu ya, contohnya kita sudah pernah kirimin ke Jepang 2 kali, tapi ternyata untuk melanjutkan kerjasama itu challenging banget untuk masalah logistik pengiriman. Nah, logistik pengiriman ini akan benar-benar bisa resikonya terlalu besar untuk performa produk ketika kita salah memilih logistiknya juga. Nah, challenge yang kedua ketika logistik itu tidak hanya masalah keamanan produknya saja setelah sampai ke luar negeri, tapi ternyata challenge yang kedua adalah harga pengiriman logistik itu kadang-kadang lebih mahal daripada harga produknya. Ya sih, benar-benar. Lagi ya permasalahan. Oke, nah tadi kan kita udah nih ngobrol-ngobrol mengenal lebih dekat gitu dengan bisnis yang udah ibu buat gitu ya, dan merupakan salah satu bisnis yang sangat unik gitu dan kreatif banget, serta berpeluang besar gitu. Nah sekarang kan kita mau masuk ke topik utama kita, yaitu gimana sih Bu cara memulai bisnis nih? Banyak pasti sahabat PPI TV di rumah pengen kan seperti yang tadi udah aku bilang di awal gitu, pada pengen jalan-jalan, punya duit sendiri gitu kan. Tapi bingung mulainya dari mana. Nah mungkin di kesempatan kali ini gitu ya, mungkin Ibu bisa kasih tips gitu buat gimana sih, apa aja sih Bu yang harus dilakukan untuk memulai sebuah bisnis gitu. Yang pertama nih, kalau kita ngomongin secara teori nih, secara teori akan lebih kalau kita ngomongin secara teori benar, maka kita akan melihat dulu sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu apa, seperti apa, ada problem nggak di masyarakat yang sebenarnya kita bisa kasih over solusi sehingga itu bisa menjadi salah satu opportunity untuk menjadi bisnis. Itu kalau kita ngomongin yang secara teori, maka kita akan melihat dulu kebutuhan di pasar apa, kita akan bisa memberikan solusi atas kebutuhan tersebut. Tapi kalau secara point of view bisnis yang lain, secara beneran kayak gitu, kadang-kadang kamu punya potensi apa, itu juga salah satu hal yang mesti dipikirin. Misalnya potensinya adalah sahabat PPI mungkin karena tinggal di luar negeri, punya terus misalnya sudah punya experience banyak gitu, ada makanan-makanan unik yang misalnya bisa dijadiin bisnis gitu, dan suka memasak, itu adalah sebenarnya potensi juga. Atau misalnya punya potensi karena tangannya hidup, saya bilang tangannya hidup tuh misalnya suka merajut, suka bikin kreativitas, suka bikin pernak-pernik kayak gitu. Nah, itu juga salah satu potensi. Potensi yang lain adalah jejaring yang luas, itu juga salah satu potensi juga. Jadi sebenarnya kita akan mapping dulu potensi kita apa saja yang kita miliki, yang kalau bisa digabungkan sama kebutuhan yang ada di masyarakat apa. Nah itu misalnya bisa jadi opportunity bisnis yang pada saat kita memulai itu bisa dijadikan pilihan untuk oke, kalau gitu saya bisnisnya ini deh kayak gitu. Iya. Oke, nah itu dia tadi tuh sahabat PPI TV. Terus Ibu kan udah ngejelasin tadi apa aja jadi harus potensi juga ya, harus yang kita kenali diri sendiri dulu nggak sih Bu, untuk bisa tahu potensi di mana gitu ya. Nah terus gimana nih Bu cara menemukan ide kreatif gitu dan yang anti gagal pastinya gitu kan untuk Saya kalau gagal tuh susah banget deh. Masih susah banget. Iya, kayaknya susah banget. Saya nggak akan bilang menemukan ide kreatif anti gagal, karena biasanya justru mungkin kita akan menemukan kegagalan dulu untuk bisa menjadi perfect gitu ya, satu produk atau satu bisnis gitu. Tapi bagaimana caranya menemukan ide kreatif? Yang biasanya kita berdua lakukan, saya sama Mas suami, adalah jalan-jalan. Jalan-jalan itu adalah misal contoh kalau di case coklat dalam, waktu kita pertama kali mau bikin coklat, sebelumnya kita tuh banyak banget jalan-jalan ke supermarket. Supermarket itu jadi kita selalu akan ada di shelving bagian coklat, perhatiin satu persatu tuh, itu coklat apa aja, brandnya apa saja, packagingnya kayak gimana, terus rasanya apa saja. Bahkan ada satu momen di mana kita membeli semua coklat yang ada di pasaran untuk dirasain dulu. Jadi dicobain dulu, oh kalau brand ini itu rasanya kayak gini, brand ini spesialisasinya di sini, rasanya begini, packagingnya begini. Jadi kita jajarin, jadi kita melakukan benar-benar riset pasar dari semua yang ada di pasar itu. Terus jadi kita bisa lihat, oke, ini yang belum ada tuh yang kayak gini dengan packaging yang seperti ini. Karena kalau kita misalnya mau mulai usaha, terus kita mulai usahanya dari usaha kecil, terus kita mau saingan sama yang sudah industrial, yang sudah masuk dan sudah distribusi channelnya sudah sangat
established gitu ya, sudah benar-benar bagus kayak gitu, itu akan susah sekali. Tapi kita masih bisa cari celah yang belum dibikin sama yang versi industrial itu yang apa, konsep value yang bisa kita usung yang berbeda sama industrial yang seperti apa. Itu sebenarnya kita bisa melihat dengan cara kita, idenya adalah jalan-jalan. Nah, sering jalan-jalan ini adalah salah satu hal di mana sebenarnya kita menemukan referensi gitu ya, kalau orang sekolah referensi gitu. Terus lihat yang belum ada apa. Nah, itu yang akhirnya kita jadi satu konsep, oke, ini yang belum ada seperti ini dan kita harus bikinnya seperti ini. Itu akan jadi pemantik-pemantik ide kreatif supaya kita bisa menciptakan sesuatu gitu. Tuh teman-teman, jadi seringlah kita berjalan-jalan gitu ya, supaya mendapatkan apa sih namanya, ide-ide yang menarik gitu, seperti yang udah, wah keren, ibu keren banget, keren banget. Terus kan Bu, di era sekarang ini nih ya, kira-kira menurut ibu bisnis di bidang apa sih gitu yang mempunyai peluang yang paling besar gitu, kalau menurut kacamata ibu sendiri? Harus diakui bisnis yang tidak pernah ada matinya, tapi challenge-nya juga sangat besar adalah terus di bisnis makanan, karena apalagi makanan yang sifatnya primer gitu ya. Jadi kayak misalnya yang dimakan sehari-hari atau cemilan sehari-hari kayak gitu, itu tetap akan mempunyai peluang yang sangat besar, tapi tantangannya juga besar karena banyak banget yang bermain di bisnis ini. Cuman setiap usaha punya keunikannya masing-masing dan punya base dokumen masing-masing kayak gitu. Nah, ini tetap punya potensi yang besar. Tinggal harus ketemu sama benar-benar kamu keunikannya ada di mana, berbedanya ada di mana, cara penyajiannya kah, atau cara bikinnya, atau komposisinya, atau misalnya cara melayani konsumennya. Nah, itu yang berbeda-beda akan ada di situ. Tapi challenge-nya tetap besar, juga tantangannya besar, opportunity-nya tetap besar. Oh iya, benar. Terus gimana sih caranya biar bisnis kita tuh anti mainstream nih Bu, alias beda dengan yang lain? Kan ibu sendiri sangat unik gitu, coklatnya punya rasa yang nggak biasa gitu, yang sangat unik, yang Indonesia banget, punya ada cerita sejarahnya juga supaya yang mau makan gitu tahu nih ceritanya coklatnya dari mana, dibuatnya gimana gitu. Gimana sih Bu caranya supaya kita bisa bisnis seperti itu yang anti mainstream, yang beda gitu dari yang lainnya? Saya pikir memang melihat banyak referensi sama jalan-jalan itu akan membantu kita untuk bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada di patak itu. Jadi dan kita jalan itu tidak hanya jalan-jalan secara offline, kadang-kadang berselancar di dunia maya juga sangat membantu ya Bu ya, jadi bisa ngelihat benar-benar. Jadi berselancar di dunia maya juga dilakukan, melihat dari Instagram coklat-coklat yang ada di luar negeri. Terus kadang-kadang bahkan kadang-kadang kita memang menjadwalkan 2 tahun sekali untuk hadir di salah satu pameran terbesar di Singapura untuk benar-benar bisa melihat tren yang terjadi di dunia percoklatan atau bahkan tren yang terjadi di dunia makanan, sehingga kita bisa menangkap tren itu lebih dahulu ketika trennya belum datang ke Indonesia. Jadi kita bisa colongan riset, colong duluan, benar siapin produk, colongan siap-siap gitu. Jadi begitu trennya masuk ke Indonesia, sebenarnya kita sudah siap untuk menerima konsumen yang ikut sama tren ini. Nah, itu salah satunya. Cuman ada hal lagi yang mesti dipertimbangkan. Ketika kita melihat misalnya ada tren di luar negeri, itu harus disesuaikan juga. Apakah itu nanti akan sesuai sama pasar Indonesia atau enggak? Karena belum tentu yang happening di luar negeri itu akan happening di Indonesia. Nah, ini yang perlu digali juga supaya kita benar-benar bisa menemukan keunikan. Adalah ya mau nggak mau memang harus sering-sering berselancar, sering-sering melihat. Jadi benar-benar bisa menemukan apa bedanya kita sama yang lainnya. Oke. Terus seberapa pentingnya gitu sebuah kreativitas dan inovasi gitu untuk mempertahankan suatu bisnis ini di bisnis coklat ini gimana? Ini kayaknya semesta lagi mengarahkan saya ngobrolin tentang kreativitas dan inovasi. Kayak kemarin ya. Iya. Karena pengen tahu gitu. Karena kemarin saya juga lagi dapat dapat wawancara riset tentang inovasi juga. Jadi sebenarnya penting banget gitu. Nah, kenapa penting banget? Karena konsumen itu kan punya
punya ekspektasi gitu ya, punya ekspektasi terhadap satu produk dan bahkan mungkin satu brand. Kok brandnya misalnya tidak melakukan inovasi ya kayak gitu. Dan mungkin kita kalau di sisi yang punya usaha ya kita juga tidak usah terjebak bahwa inovasi itu harus selalu menciptakan produk baru gitu. Ada kali di Coklat Dalam inovasi itu kadang-kadang kita hanya melakukan inovasi secara gramasi produk saja. Jadi tadinya gramasi produknya adalah besar 85 gram, kita bikin yang versi kecil supaya one bite size kayak gitu. Ternyata itu sudah inovasi dan itu sudah membuat konsumen merasa terrefresh dengan produk-produk dengan cara yang berbeda. Terus inovasi lainnya kadang-kadang kita lakukan dengan packaging. Misalnya Jogja itu tahun 2014 atau 2013 akhir tuh mengeluarkan logo baru Jogja Istimewa. Jadi Jogja Istimewa langsung kita ambil konsepnya dengan 9 logo Renaissance, ada tuh produk yang fotonya Jogja Istimewa gitu. Itu terus kita melakukan inovasi di packaging. Jadi rasanya sebenarnya rasa yang sudah ada, gitu, rasa yang sama. Berat ya Bu. Terus tapi dikemas dengan cara yang berbeda dan disajikan dengan cara yang berbeda, dengan packaging yang berbeda dan dengan story yang berbeda. Itu juga sudah jadi satu inovasi. Dan jadi inovasi itu lagi-lagi ya, ada kadang-kadang juga kita juga butuh pemantik yang lain-lain atau kepekaan kita melihat bagaimana perkembangan di luar. Seperti tadi ternyata satu packaging yang bisa kita, atau ada brand baru Jogja Istimewa yang kita bisa konekkan, atau kadang-kadang kita juga misalnya lagi happening banget dengan rasa coklat lain brand besar bikin dengan rasa bunga-bunga gitu, terus kita juga mencoba dengan rasa bunga tapi dengan touch Indonesia, bunga-bunga Indonesia misalnya gitu. Nah itu butuh peka sih. Atau misalnya kalau lagi 17 Agustus kita langsung bikin packaging khusus 17 Agustus misalnya gitu ya. Gitu sih sederhana tetapi itu jadi refreshment yang bisa kita berikan kepada konsumen-konsumen kita. Keren, sampai sedetail itu ya Bu ya. Banyak banget nih yang kecil-kecilnya gitu yang kadang-kadang kita tuh untuk sebuah coklat gitu ya, banyak banget ternyata di belakangnya tuh yang istimewa gitu, cerita di belakang produksi coklat gitu ya. Wah keren banget. Nah tadi kan udah ngejelasin seberapa pentingnya sebuah kreativitas gitu ya dan inovasi untuk mempertahankan suatu bisnis gitu. Nah hal penting apa sih Bu yang skill apa sih yang wajib dimiliki nih kalau mau jadi seorang pebisnis? Skill yang wajib dimiliki ya kalau misalnya tergantung sama bisnis yang akan digeluti. Kalau misalnya bisnis ini contoh kayak saya di bidang makanan dari bidang coklat, maka sebenarnya dulu saya nggak punya background tentang coklat sama sekali. Saya sekolahnya juga ekonomi terus, S1 S2 ekonomi, jadi marketing. Nah itu mungkin menjadi skill yang akhirnya jadi penting. Entrepreneurship mindset itu menjadi penting. Kenapa? Supaya kita mempunyai daya juang ketika kita berusaha. Karena usaha itu pasti ada proses naik turun. Kalau lagi naik happy, kalau lagi turun bagaimana kita tetap bisa bertahan, tetap bisa survive. Contohnya kalau di saat pandemi seperti kayak gini. Terus ada lagi entrepreneurship mindset, terus skill management, yang ini kayaknya banyak sekali pelatihan yang juga bisa diikuti untuk bisa mendevelop diri, untuk bisa menambah skill di manajemen. Kalau spesifik ada makanan, akhirnya saya juga harus melakukan kursus tambahan. Saya juga mengikuti beberapa kursus coklat, meskipun kursus coklat yang akhirnya saya pakai adalah supaya saya bisa memberikan informasi lebih kepada konsumen. Tetapi karena posisi suami saya itu, Mas Yuda itu adalah aslinya memang background pendidikan dari teknologi pangan, tapi teknologi pangan kan nggak belajar spesifik tentang coklat. Ya, akhirnya kita melakukan kursus lagi. Ada beasiswa kursus yang akhirnya diambil di Belgia, di Ghent University, untuk bisa bagaimana bikin coklat dari biji sampai coklat bar itu seperti apa, secara teori, scientific dan segala macam, sehingga kita benar-benar tahu teorinya dan bisa mempraktekannya ketika bikin satu produk kayak gitu. Jadi ya kursus-kursus dan banyak sekali kayaknya non formal education yang bisa diambil untuk kita juga menambah skill dan mendevelop kemampuan. Oh keren. Wah sampai sejauh itu ya Bu. Kalau sekarang ini kan kita lagi di tengah pandemi corona ya. Gimana sih Bu tangannya gitu di bisnis saat pandemi corona ini buat Coklat Dalam sendiri gitu?
Struggling karena bagaimanapun tourism industry berhenti. Tourism industry berhenti kan berarti nggak ada turis yang datang ke Jogja lokal maupun internasional ya. Iya. Terus kayaknya juga ada travel warning nggak boleh ke Indonesia dan segala macam. Nah itu juga berpengaruh gitu. Kalaupun sebenarnya tourism industry ini jadi tidak begitu bergerak sehingga omset jelas menurun, bahkan ada beberapa partner di awal-awal waktu pandemi corona karena tokonya tutup kita harus menarik semua produk-produk yang ada di pasaran terus kita tarik. Untungnya ya sebenarnya kita sudah siap-siap untuk menuju ke online kemarin sebelum pandemi. Jadi ada beberapa toko di marketplace Indonesia yang sudah kita siapin sebagai shifting cara berbelanja dari offline menuju ke online. Tapi kita juga harus mengakui bahwa pada saat kita shifting menuju ke online, we're not expert on that. Kita belum expert, kita belum tahu caranya online, bagaimana memanfaatkan marketplace supaya bisa maksimal dan dioptimalisasi. Konsumen jadi tahu, kayak gitu. Jadi saya merasakan bersama tim di saat pandemi ini kita benar-benar struggling, harus belajar sesuatu yang baru, teknologi baru, algoritma sosial media. Ini kita harus melakukan. Jadi belajar sambil ngelakuin kayak gitu. Jadi benar-benar oke. Nggak cuma learning by doing, kalau ini learning and doing in the same time. Jadi kayak rasanya tuh kayak rush banget gitu ya. Rasanya kayak benar-benar kayak dikejar sama teknologi yang harus paham banget kayak gitu. Penting banget ya. Itu penting banget. Jadi itu struggling yang benar-benar kita rasakan. Karena semua orang juga berpindah cara jualannya karena consumer behavior juga berubah. Terus ya sekarang setelah 3 bulan berjalan ini kita survive dengan cara kolaborasi. Banyak kolaborasi yang dilakukan. Misalnya kayak kita kolaborasi sama UGM bikin produk coklat yang ada probiotiknya di dalam dan itu bisa diberikan sebagai donasi kepada garda depan kesehatan. Jadi kita mengirimkan coklat probiotik ini ke rumah sakit. Ada juga kita kolaborasi salah satu provider di Indonesia yang paling besar, warna merah itu. Nah, terus kerja sama provider ini untuk memanfaatkan poin-poinnya supaya bisa ditukarkan untuk memberikan parcel karena pada saat Lebaran kan campaign-nya adalah jangan mudik kayak gitu. Tapi kalau nggak mudik parcelnya tetap bisa nyampe. Nah, itu yang kadang-kadang menyelamatkan, itu harus kita akui, itu menyelamatkan perputaran cash flow dari coklat dalam sendiri sehingga kita bisa bertahan di era pandemi 3 bulan kemarin. Nah, ini yang lagi kita persiapin lagi adalah kita benar-benar nyiapin produk baru. Kalau coklat itu sebenarnya di Indonesia menjadi produk yang tersier, orang nggak banyak makan sehari-hari gitu. Beda ya kan sama di Eropa ya. Angka Eropa menikmati coklat kayak 4 kg per orang per tahun gitu angkanya. Indonesia masih 300 gram. 4 kilo versus 300 gram itu kan jauh banget gitu. Jadi mungkin coklat bukan sesuatu hal yang dipilih. Nah, kita lagi pikirin gimana caranya coklat dalam itu kalau nggak jadi produk tersier turunin dikit deh jadi produk sekunder. Karena kalau jadi primer kayaknya nggak mungkin. Produk primer Indonesia tetap nasi gitu. Makan nasi nggak kenyang gitu. Kenyang jadi palingnya kita bikin kayak sekunder deh. Nah, kita coba lagi bikin produk yang bisa dinikmati sehari-hari bersama keluarga. Nah, kita bentar lagi mau keluarin produk minuman dengan brand yang baru lagi di under dalam corporation namanya Tanda Hati. Wah, keren tuh sahabat PPI TV, ditunggu ya produk barunya, ditunggu. Wah, pasti ini keren banget. Pasti penasaran kan? Makanya nanti jangan lupa untuk follow ya. Pasti ada ya Bu ya Instagramnya Coklat Dalam. Betul banget. Nah, nanti di follow tuh teman-teman. Nanti kalian biar nggak ketinggalan kalau udah ada brand baru gitu. Ditunggu. Oke. Nah, tadi kan udah kita cerita banyak hal. Nah, ini Bu ada pertanyaan nih dari teman-teman. Bu ada pengalaman kan pasti untuk engage ke pelanggan gitu di media sosial sendiri itu seperti apa sih Bu? Apa Ibu ada juga kayak endorse influencer gitu kan? Terus komentar Ibu soal endorsement ke influencer sendiri itu gimana sih Bu? Kalau misalkan produk gitu tentang produk. Oke, endorsement sampai hari ini kita belum ada endorsement kepada seperti artis atau kayak selebgram kayak gitu tuh belum ada. Yang ada kita benar-benar memilih KOL, Key Opinion Leader, tapi yang ada di lingkarannya Coklat Dalam sendiri. Maksudnya di lingkaran
dalam adalah itu teman-teman pribadi antara saya, teman-teman pribadi suami kayak gitu yang memang secara follower memang mereka juga banyak-banyak kayak gitu. Nah, jadi ketika kita meluncing produk tahun 2013 itu kita bikin campaign di Twitter namanya pakai hashtag SC1 Maret atau serangan coklat 1 Maret itu kayak bareng sama sejarah serangan umum 1 Maret. Jadi kita arti momen. Kita ke teman-teman kita yang follower Twitternya banyak, tapi kudu teman-teman nih supaya tentu gitu. Tapi kita nggak pushy. Kalaupun temen yang kita kirimin coklat itu nggak kepengen nge-tweet, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Karena toh sebenarnya intinya baik kita memperkenalkan. Tapi alhamdulillah teman-teman kita dengan willingness mereka untuk bisa mengetweetkan. Memang kita tuliskan ada surat cintanya. Jika berkenan, mohon di-tweet, mention ke @coklatdalam dengan hashtag SC1 Maret, pasti harusnya serangan coklat 1 Maret. Itu kita lakukan untuk kita juga mempromosikan produk-produk yang lain dengan brand-brand yang lain. Tahun 2019 kemarin sebelum pandemi, itu sebenarnya kita ngeluarin brand ketiga sebelum Tanda Hati yang besok kita mau keluar. Tanda Hati itu brand keempat. Brand ketiga tuh Uwi Coklat. Uwi Coklat itu positioningnya lifestyle coklat, jadi kepinginnya itu menjadi cemilan next to your purse kayak gitu. Buat cewek, jadi kalau kamu bawa dompet, kamu juga akan bawa Uwi Coklat, berharapnya kayak gitu. Nah, ini itu waktu kita launching pertama kali, itu juga kita kirimin ke teman-teman kita untuk mereka bisa menginstagramkan atau menginsta story kayak gitu ya, atau post di Instagram secara bersama-sama gitu. Wah, gitu ternyata trik and triknya ya. Nah Bu, kan ini kemarin juga mungkin aku nggak tahu apa Ibu juga udah lihat gitu kan, rame banget di sosial media gitu, karena banyak cuitan gitu kan di Twitter pada ngomong soal yang baru mulai berbisnis gitu kan. Terus tapi kendalanya karena teman-teman yang minta gratisan gitu kan, terus minta harga teman. Gimana tuh Ibu kayak gitu? Ini buat yang buat teman-temannya yang mau support, saya tetap akan mendukung untuk kalau bisa dibeli gitu. Tapi buat yang sisi usaha, silahkan persiapkan price structure. Wah, jadi kayak dosen banget ini jadinya. Karena saya mempersiapkan beneran price structure. Price structure itu adalah kita sudah mempersiapkan harga jual sampai ke harga diskon. Sehingga ketika ada teman-teman yang minta diskon, dengan senang hati kita juga bisa memberikan. Dan dengan gampang kita juga bisa memberikan. Kenapa? Karena sebenarnya sudah diperhitungkan. Jadi ada price structure yang sebenarnya kalau mau diskon, boleh diskon 10%, itu akan sangat mudah diberikan. Karena itu sebenarnya supaya kayak ada loyal customer atau kayak customer baru. Nah, itu juga bisa mendapatkan fasilitas yang supaya kalau kita nyobain pertama kali ya tetap beli, tapi dengan harga diskon atau dengan harga teman yang sudah disiapin diskonnya. Nah, jadi ada dua sisi. Karena ada dua sisi. Kalau dari sisi konsumen temennya memang dibeli ya kayak gitu, supaya teman-teman yang lagi mulai usaha ini benar-benar bisa punya perputaran uang buat menjalankan usahanya. Tapi kalau dari sisi yang punya usaha, yuk kita siapin aja sekalian, karena diskon itu tetap menjadi daya tarik yang luar biasa besar buat konsumen. Tidak cuma teman, konsumen yang biasa pun kalau dikasih diskon juga happy banget. Ini konsumen behaviornya di Indonesia kayak gitu. Jadi siapin kalau gitu pas price structure-nya disiapin dengan benar, bagaimana kita bisa memberikan angka-angka diskon ini kepada semua konsumen. Gitu, Mbak Dia. Mantep banget ini Bu. Kita jadi sekalian dapat ilmu ya dari Bu Meika soal price structure gitu ya. Karena ini bisa udah menjawab gitu keresahan harga temen gitu kan. Karena banyak banget tuh Bu, kan lagi booming nih. Nah, ya udah. Terima kasih ya Bu. Jadi bisa belajar juga nih kita. Nah, sahabat PPBI TV tuh ya. Kita sambil belajar juga nih di podcast kali ini. Oke. Nah, sekarang kan kita udah mau masuk hampir di akhir gitu ya. Bu, ada tips and trick nggak sih Bu buat sahabat PPI TV gitu kan, yang wajib banget diterapkan nih kalau mau memulai atau mungkin yang sudah mulai nih bergelut di bisnis gitu, supaya bisnisnya tetap konsisten gitu lah, apalagi di tengah pandemi corona ini. Luar biasa. Kak Dea tuh sudah menyebutkan satu kata yang menurut saya adalah tipsnya sendiri, konsisten. Emang bener sih. Konsisten itu memang butuh challenge yang luar biasa. Tapi ketika kita bisa konsisten di usaha,
itu akan membuat kita jadi punya expertise baik di hadapan konsumen maupun di hadapan partner-partner kerja kita, jadi konsisten. Tapi buat yang belum punya bisnis, kalau yang punya bisnis kan udah konsisten nih gitu. Nah, kalau yang belum punya bisnis ya mulailah dengan ya segera dimulai dengan potensi-potensi yang ada, baik potensi diri sendiri maupun potensi yang ada di lingkungan sekitar yang itu bisa dijadiin sebagai calon-calon konsumen kita. Kalau misalnya belum sempurna, nggak apa-apa. Coklat dalam juga tidak dimulai terus langsung ujuk-ujuk sempurna banget, enggak. Kita juga masih melalui perubahan, perbaikan resep dari masukan-masukan konsumen-konsumen ini. Jadi paling nggak kita tahu akan ketemu nanti di tengah-tengah mana sih produk yang benar-benar disukai sama konsumen. Tapi tetap harus open minded nih, yang paling penting. Open minded. Kenapa open minded? Karena ada banyak masukan di awal-awal yang mungkin masukannya itu tidak selalu menyenangkan untuk diterima di telinga dan di hati. Ya, menusuk. Menusuk dengan tajam kayak gitu. Nah itu open aja. Kita kumpulin terus sampai hari ini. Kita tetap testimonial konsumen itu tetap menjadi penting supaya kita tetap selalu memperbaiki diri. Itu jadi penting. Nah, cuman kalau konsumennya yang komplain satu, yang lainnya enggak, berarti mungkin ada special case sama konsumen. Tapi kalau dari produk kita yang memberi masukan rasanya harus diperbaiki, ternyata ada 50% lebih, itu berarti mungkin produk kita memang harus benar-benar diperbaiki. Nah ini yang membuat kita harus open minded, karena belum tentu preferensi kita, rasa yang kita sukain itu adalah preferensinya konsumen. Wah, benar banget. Ya. Oke, jadi tuh sahabat PPI TV, itu tadi tuh tips-tips dan trik yang udah Bu Meika sampaikan untuk sahabat PPI TV yang lagi nonton kita hari ini. Jadi yang paling penting tuh untuk memulai bisnis, kita tuh perlu mengetahui potensi yang kita miliki. Terus kita harus tahu juga nih kebutuhan pasar tuh apa sih, supaya kita bisa memberikan solusi juga gitu. Tadi kan kita udah bahas ya di awal-awal. Terus yang paling penting juga harus sering jalan-jalan tuh kata Bu Meika gitu kan, sambil mengamati. Dan itu adalah salah satu cara ya Bu ya yang sangat sangat berguna gitu untuk menemukan ide-ide kreatif gitu sambil jalan-jalan. Dan tadi kita juga udah ngebahas tentang bisnis dan peluang besar dan tantangan besar tuh sekarang tuh ada di bisnis makanan, karena itu udah yang namanya primer banget gitu ya di kehidupan kita. Jadi supaya bisnis kita juga nih berbeda dengan yang lain, kita harus banyak melihat referensi seperti yang udah Bu Meika bilang, supaya kita menemukan gitu apa yang belum ada di bisnis lain. Terus kreativitas dan inovasi itu sangat penting banget dalam sebuah bisnis, karena konsumen punya ekspektasi nih teman-teman dalam produk yang kita ciptain gitu, yang kita buat gitu. Jadi skill manajemen harus sering-sering kayak tadi tuh Ibu juga melakukan kursus ya Bu ya, kursus tambahan supaya kita juga belajar banyak hal gitu. Dan itulah tadi skill-skill yang bisa kita punya untuk memulai jadi seorang pebisnis. Nah itu dia tadi, wah Bu seru banget obrolan kita. Mungkin nanti operator bisa kasih nih video-video, foto-foto, mungkin Instagramnya apa nih Bu? Instagram dari Coklat Dalam sendiri mungkin bisa kasih di @coklatdalam, pakai E ya, coklatdalam. Nah nanti teman-teman bisa nih follow biar nggak ketinggalan gitu ya brand-brand terbaru. Jadi kalian bisa, alamatnya di mana sih Bu? Kalau di Jogja nih, kalau aku mau ke Jogja gitu kan, pengen makan coklat, di mana sih Bu tempatnya? Kalau di Jogja ada di Jalan Bayangkara nomor 23 Yogyakarta, deket sama Malioboro. Keren ya. Dan nanti kalau aku ke Indonesia aku mampir-mampir ya Bu. Ya udah. Jadi tadi kan kita udah seru ngebahas nih semuanya sama Bu Meika soal coklat per coklat-coklatan gitu ya teman-teman. Jadi kita sekarang udah selesai nih di podcast kita hari ini. Kita udah ngobrol cerita asik-asik sama Ibu Meika gitu ya. Terima kasih banyak Bu buat informasinya, kita sambil belajar juga gitu kan ya, banyak hal. Terima kasih buat waktunya dan kesempatannya. Buat Mbak Dea dan seluruh sahabat PPI yang mendengarkan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau sedang bergelut dengan bisnisnya. Semoga
tips and trick yang udah dikasih tahu dan info-info juga tadi yang dikasih tahu Bu Mika sangat bisa berguna buat teman-teman sahabat PPTV yang ada di rumah. Kalau gitu, saya Dea Juneta dan segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya PPI TV dan juga follow Instagramnya. Bu Mika punya Instagram nggak, Bu? Punya, boleh follow @makeup. Nah, tuh teman-teman follow yang mau tanya-tanya seputar coklat, langsung aja hubungin Ibu Mika. Ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Boleh ya. Udah sampai di sini semua teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yang punya ide podcast selanjutnya mau bahas tentang apa, langsung komen di bawah ya. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri. Kita langsung slogan PPI TV ya, Bu. PPI TV dari belajar untuk belajar. Dadah teman-teman. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.